Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, hidayah, taufik dan nikmatnya kepada kita. Terutama Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan yang berkah ini, bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan rahmat, bulannya Al-Qur'an. Yang mana Al-Imam Ibnul Jauzi pernah mengatakan, "Lau qila li ahlil qubur," seandainya dikatakan kepada orang-orang yang ada di alam kubur itu, "Tamannau," berharaplah kalian, berangan-anganlah kalian, la yatamannau yauman min Ramadan, tentu mereka berharap, berkeinginan untuk diberikan kesempatan kembali lagi ke bulan Ramadan walaupun itu satu hari. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah momen terbaik untuk mendapatkan ampunan Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang ada di dalam kubur itu berharap untuk diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan walaupun satu hari. Karena mereka paham betul ya betapa agung dan mulianya bulan Ramadan. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan yang berkah ini. Dan sepertiga dari bulan ini telah berlalu, tinggal 2/3-nya. Apabila sepertiga yang telah berlalu kita habiskan dalam kebaikan, maka hari-hari yang tersisa mari kita tambah kebaikan-kebaikan tersebut. Kalau sebaliknya sepertiga yang lalu kita habiskan dalam kelalaian, kurang ibadah, maka mari tahan diri kita ya dari kelalaian-kelalaian tersebut, seraya kita penuhi waktu-waktu kita dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita enggak tahu mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Pada pertemuan sebelumnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita telah membahas tentang tasyri' saum ya, sejarah disyariatkannya ibadah puasa. Yang mana sebelumnya kita sampaikan bahwasanya puasa itu pada awal-awal kali disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 3 hari ya, hanya tiga hari. Kemudian Allah wajibkan 1 bulan, tapi boleh milih antara berpuasa atau membayar fidyah ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu ya fidyatun, dan orang-orang yang mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan tapi enggak berpuasa, maka bayar fidyah. Itu awal-awalnya. Jadi milih antara puasa atau bayar fidyah. Kemudian finalnya apa? Allah wajibkan secara mutlak bagi yang mampu, wajib puasa. Tidak boleh bayar fidyah lagi, harus puasa. Ini finalnya kemarin. Dan juga kita jelaskan bahwasanya puasa itu bukan ibadah yang khusus hanya dibebankan kepada umat Islam, tidak, tapi ibadah yang dibebankan juga oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Makanya Allah berikan informasi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, kata Allah, diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian diwajibkan untuk puasa. Kenapa Allah berikan informasi tentang kewajiban puasa terhadap umat-umat sebelumnya? Agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan.
supaya antusias menjalankan ibadah puasa ini. Jangan sampai kalah dengan umat-umat sebelum kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kemudian juga la'allakum tattaqun, kata Allah, agar kalian menjadi orang-orang yang tattaqun. Yang dimaksud dengan tattaqun di sini adalah tattaqunan nara bisyamikum, supaya kalian menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari api neraka dengan sebab ibadah puasa kalian. Karena kata Nabi, as-sawmu junnah, puasa itu adalah tameng yang bisa melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari neraka jahanam. Karena sebab terbesar yang mendatangkan ampunan Allah itu adalah ibadah puasa. Ya, sehingga orang yang berpuasa itu diampuni dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang berpuasa ya Ramadan atas dasar iman, wajib mengimani wajibnya puasa Ramadan, kemudian mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah gugurkan dosa-dosanya. Kalau dosa gugur, maka terhindarkan dari neraka jahanam. Oleh karena itu puasa itu tameng yang bisa melindungi kita dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita sampaikan jemaah sekalian, ibadah puasa yang kita jalani itu adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba-hamba yang dididik ya, supaya menjadi orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang banyak melakukan ketaatan. Ya, kenapa? Karena seharusnya rasa lapar, rasa haus, dahaga yang kita rasakan ketika berpuasa itu mengingatkan kita bagaimana kondisi orang-orang di neraka jahanam. Ya, orang-orang di neraka jahanam itu kelaparan, kehausan. Makanan dan minuman mereka itu darah dan nanah. Setiap kali dimakan dan minum semakin haus, semakin dahaga, semakin kelaparan. Maka kondisi kita saat ini ketika berpuasa merasakan lapar dan haus, itu semestinya mengingatkan kita bagaimana kondisi orang-orang di neraka jahanam. Dan itu membuat kita termotivasi untuk semakin banyak melakukan ketaatan, melakukan kebaikan agar Allah selamatkan kita dari siksa neraka jahanam yang membuat orang-orang di sana itu tidak bisa merasakan ya enaknya minum, tidak bisa merasakan kenyang karena lapar dan kehausan terus disebabkan disiksa di neraka jahanam. Kemudian juga dengan puasa itu Allah ingin mendidik kita kemarin sebagai orang-orang yang dermawan, orang-orang yang gemar memberi dan membantu orang lain. Kenapa? Karena rasa lapar yang harusnya ya, rasa lapar yang kita rasakan dan rasa haus yang kita rasakan ini seharusnya ya membuat kita sadar ternyata lapar dan haus itu tidak enak. Lapar dan haus itu menyakitkan, sehingga mudah bagi kita untuk membantu orang-orang yang kelaparan, karena kita tahu betapa enggak enaknya lapar, betapa enggak enaknya haus, dan itu harusnya membuat kita gemar mudah membantu orang lain, memberi makan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, dan memberi makan itu kan utama, ibadah yang sangat utama di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan. Seringkali kita sampaikan salah satu amalan yang bisa memasukkan surga itu apa? It'amut ta'am, memberi makan. Ya, kata Nabi dalam hadis Barra ibnu Azib ketika ditanya, wahai Rasulullah, apa amalan yang bisa memasukkan surga? Maka Nabi mengatakan, merdekakan budak. Kalau enggak mampu, beri makan orang yang kelaparan dan beri minum orang yang kehausan, kata Nabi. Itu amalan ringan tapi bisa memasukkan surga. Ya, dan juga pernah kita sampaikan kepada antum jamaah sekalian, itu tentang wanita dalam riwayat Muslim, tentang wanita pelacur yang dimasukkan surga, diampuni dosanya oleh Allah karena memberi minum seekor anjing. Ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan wattaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kepada Allah dari neraka Allah, lindungi diri kalian walaupun itu dengan sepotong kurma. Dan di bulan Ramadan ini seharusnya kita lebih gemar, lebih dermawan lagi, karena Nabi itu kana ajwadan nas, orang yang paling dermawan Nabi itu, dan semakin tambah dermawan ketika di bulan Ramadan. Makanya Nabi mengatakan man fattaras saimah, barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa,
Yang diberikan berbuka ini maksudnya bukan dengan 1 gelas air minum kemudian 3 biji kurma, enggak. Tapi maksudnya adalah asya, memberikan makan yang membuat kenyang. Ya, memberikan makan yang membuat kenyang. Ini penjelasan para ulama dalam kitab-kitab fikih, bukan hanya sekedar menghilangkan dahaga, tapi memberi makan sampai kenyang. Orang yang berpuasa maka baginya pahala yang sama seperti orang yang berpuasa, tapi tadi tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Ini luar biasa. Ya, jadi 1 kotak nasi gitu ya, itu kenyang insyaallah. Dan juga dengan puasa ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah itu ingin mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Enggak ada ibadah yang langsung dibalas oleh Allah itu kecuali ibadah puasa. Ya. Karena dalam hadis qudsi disebutkan as-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa yang dilakukan oleh hamba-hambaku itu untukku. Karena tadi ibadah puasa itu ibadah yang paling jauh dari riya. Maka rata-rata orang yang berpuasa itu ikhlas lillahi ta'ala. Enggak kelihatan soalnya. Enggak ada yang tahu kalau dia puasa atau tidak kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ibadah yang ikhlas, jauh dari riya, makanya as-saumu li, kata Allah. Puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalasnya. Menunjukkan besarnya pahala puasa. Berbeda dengan baca Al-Qur'an, misalnya disebutkan Al-Qur'an itu setiap hurufnya berpahala dilipatkan menjadi 10. Nah, disebutkan nominalnya. Tapi kalau puasa ana ajzibi, kata Allah, saya yang langsung membalasnya, menunjukkan betapa besarnya ya pahala ibadah puasa, dan menunjukkan kalau puasa itu faktor terbesar yang bisa menyelamatkan orang dari neraka jahanam dan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu diangkat derajatnya karena ibadah puasa. Makanya dalam hadis disebutkan inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada pintu yang dinamakan dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhus shaimun, yang khusus dimasuki oleh orang-orang berpuasa. Jadi pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi dijadikan istimewa orang-orang berpuasa ini oleh Allah. Makanya disediakan pintu khusus. Kenapa? Karena mereka hamba-hamba istimewa disebabkan ibadah mereka itu ibadah puasa. Kalau udah terakhir orang yang puasa masuk lewat pintu itu ditutup, dan tidak ada lagi yang bisa masuk, karena khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Ya. Selain puasa juga ingin menggugurkan dosa-dosa kita, juga puasa ingin menekan syahwat kita, jemaah sekalian. Jadi puasa itu fungsinya, tujuannya adalah untuk menekan syahwat maksiat kita. Karena perut itu kalau kenyang itu rentan dengan kelalaian dan maksiat. Sebaliknya perut itu kalau lapar itu membuat hati ini semakin bercahaya. Ya, semakin mendapatkan taufik dan hidayah, semakin ya membuat kita taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama itu riyadhahnya, istilahnya apa? Amalan rutin mereka itu adalah puasa. Selain zikir kepada Allah itu adalah puasa. Karena tadi puasa dan rasa lapar yang dirasakan tadi itu membuat hati itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perut ini kenyang, itu semakin membuat orang lali dari Allah Subhanahu wa taala, semakin berat untuk melakukan ibadah. Ini. Taib. Setelah kita mengetahui ya kemarin tentang bagaimana puasa disyariatkan, kemudian apa hikmahnya, sekarang kita masuk ke zakat, ya sejarah disyariatkannya zakat. Berkata di sini penulis kitab rahimahullahu taala, az-zakatu ibadatun qadimatun urifat fi risalatis samawiyatis sabiqati. Zakat itu adalah ibadah lama yang dikenal di dalam risalah-risalah langit yang sebelumnya. Artinya apa? Ibadah zakat ini adalah ibadah yang juga Allah bebankan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi bukan umat Islam doang yang diwajibkan bayar zakat, namun umat-umat sebelum kita juga diwajibkan oleh Allah membayar zakat. Zakarahallahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim hina ma tahaddasa anil anbiya'is sabiqin
Jadi Allah menyebutkan tentang ibadah zakat ini di dalam Al-Quran Al-Karim tatkala berbicara tentang para nabi-nabi terdahulu. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, itu disertakan pembahasan zakat, menunjukkan zakat ini ibadah lama yang juga dibebankan kepada umat-umat sebelum kita. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana abidin. Dan kami menjadikan mereka, maksudnya mereka para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu adalah pemimpin-pemimpin yang dijadikan tauladan, ya, yang dijadikan tauladan oleh umat-umat mereka dengan perintah kami, kata Allah. Wa auhayna ilaihim, dan kami berikan wahyu kepada mereka para nabi-nabi terdahulu itu, fi'lal khairat, untuk melakukan amal-amal kebaikan, menegakkan salat, membayar zakat, dan mereka adalah hamba-hamba yang taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari semua ibadah yang kita sebutkan sejarahnya kemarin, mulai dari apa? Salat, itu juga ibadah yang dibebani kepada umat sebelum kita. Jadi bukan kita doang yang wajib sholat. Makanya dalam kisah Mi'rajnya Nabi ketemu Musa, ditanya, wahai Muhammad, berapa rakaat? Khamsuna rakatan, 50. Kembali minta diringankan karena kamu tidak akan mampu, umatmu tidak akan mampu. Karena Musa berpengalaman, umatnya enggak mampu melakukan sholat sebanyak itu. Artinya ibadah sholat ini juga dibebani kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Terus kemudian apa? Puasa juga dibebani kepada umat sebelum kita. Sekarang zakat juga ternyata Allah bebani kepada umat-umat sebelum kita. Apa tujuannya? Allah informasikan kalau zakat itu adalah ibadah yang dibebani kepada umat sebelum kita tadi, supaya kita berlomba-lomba, ya, lebih semangat untuk menjalankan ibadah ini, ya, karena kita ini umat terbaik, maka jangan mau kalah dengan umat-umat sebelum kita dalam ibadah zakat ini, gitu, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, misalnya tatkala Nabi Isa alaihissalam menceritakan, ya, tentang tatkala Allah menceritakan tentang perkataan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah itu mewasiatkan kepadaku untuk menegakkan salat, membayar zakat selama aku masih hidup, kata Nabi Isa. Berarti Isa diwajibkan oleh Allah apa? Melakukan salat dan membayar zakat. Berarti salat dan zakat ibadah yang diwajibkan kepada umat-umat Nasrani dulu pada zamannya Nabi Isa alaihissalam sebelum Nabi Muhammad diutus, ya. Jadi intinya yang pertama, zakat itu ibadah lama ini yang juga dibebankan kepada umat-umat sebelum kita. Tujuannya apa? Allah menginformasikan seperti ini supaya kita berlomba-lomba, lebih antusias, lebih semangat lagi untuk membayar zakat ini. Karena banyak orang kaya tapi kalah dengan apa? Sifat kikir dan pelitnya, sehingga berat untuk mengeluarkan zakat. Ya, ini, ya. Kemudian sekarang kita berpindah zakat dalam periode Islam, ya. Jadi az-zakatu fil Islam marrat bi marhalataini hammataini. Zakat dalam Islam itu ada dua tahapan, ada dua fase. Jadi sejarah diwajibkan zakat dalam Islam itu melewati dua fase. Fase pertama itu ketika berada di kota Mekah, maksudnya Nabi SAW masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Kemudian fase yang kedua adalah ketika Nabi di Madinah, setelah hijrah, maksudnya setelah hijrah. Adapun ketika Nabi SAW masih di Mekah, maka banyak ayat-ayat yang turun di awal-awal berkaitan tentang zakat ini. Misalnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Tegakkanlah kalian salat dan bayarlah kalian zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ya, maksudnya ya sedekah, ya. Maksudnya adalah
sedekah karena sedekah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasat shadaqatun min malin, tidak akan pernah berkurang harta yang kita sedekahkan, tapi Allah akan semakin menambah berkah harta tersebut, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Celaka, wail itu teman-teman dalam Al-Qur'an memiliki dua tafsir yang disebutkan para ulama. Pertama itu ad-du'a bil halak, doa kebinasaan. Jadi Allah mendoakan kebinasaan bagi orang-orang musyrik. Wailun lil musyrikin, binasa, hancur, celaka orang-orang musyrik itu. Kemudian wail yang kedua itu wadin finari jahannam, lembah di neraka jahannam. Wailun lil musyrikin, lembah di neraka jahannam telah disiapkan bagi orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu sifatnya bagaimana? Alladzina la yu'tuna zakata. Lihat, ciri-ciri sifat-sifat orang-orang musyrik itu adalah tidak mau bayar zakat. Tidak mau bayar zakat. Makanya dalam surat Al-Ma'un kita pernah sampaikan tafsiran wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Ya. Ini sifat orang-orang kafir, orang-orang munafik zaman Nabi itu pelit dan kikir. Makanya di awal-awal kan disebutkan, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu melihat bagaimana orang-orang yang mendustakan ad-din, mendustakan hari kiamat, mendustakan hari pembalasan, mendustakan syariat Islam. Ciri-cirinya bagaimana? Gimana? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, terus fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kasar sama anak yatim. Ya, tidak memiliki belas kasih kepada anak yatim. Islam sebaliknya mengajarkan kita untuk lemah lembut kepada anak yatim. Makanya Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim kahataini. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah, dekat di surga, fil jannah, dekat dengan Nabi di surga. Ya, jadi tidak mau menyantuni anak yatim. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin, karena pelitnya orang-orang musyrik, kikirnya itu enggak mau memberi makan dan juga mengajak orang lain untuk tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Terus enggak sholat, ya. Terus kalau ibadah riya. Yang terakhir wa yamna'unal ma'un, kata Allah kan. Apa yang dimaksud dengan yamna'unal ma'un? Tafsir para ulama itu yamna'unaz zakat. Mereka enggak mau bayar zakat karena begitu pelit dan kikirnya mereka. Tafsir yang kedua, enggak mau mengembalikan barang yang mereka pinjam karena tadi terlalu kikir dan pelit mengeluarkan apa yang ada di kantong atau dari hartanya. Itu ciri-ciri orang musyrik. Makanya di sini Allah ingatkan lagi, ciri-ciri orang musyrik itu alladzina la yu'tuna zakah, tidak mau bayar zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Kafir, tidak beriman dengan perkara akhirat, tidak beriman dengan perkara hari kiamat, ya. Jadi ayat ini berbicara tentang zakat, berbicara tentang sedekah, ya. Tapi dalam bentuk pensyariatan yang umum, belum diwajibkan. Diwajibkan, masih dianjurkan, ya. Jadi atuz zakah, bayarlah zakat, karena tidak mau membayar zakat itu ciri-ciri orang musyrik yang pelit gitu kan. Jadi masih dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah itu, belum menjadi sesuatu yang fardu yang wajib. Nah, kemudian ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, berada di Madinah, maksudnya setelah hijrah ke kota Madinah, tepatnya itu pada tahun kedua dari hijrah, ya, di bulan Syawal, turun ayat yang menjelaskan tentang wajibnya bayar zakat. Jadi kewajiban bayar zakat itu turun kapan? Di fase ketika Nabi berada di Madinah setelah hijrah, yaitu tahun kedua setelah hijrah, bulan Syawal. Allah turunkan ayat yang berkenaan tentang wajibnya membayar zakat, ya. Dan zakat itu menjadi salah satu rukun dari rukun Islam. Ya, jadi salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Allah katakan fa in tabu
apabila mereka bertaubat kepada Allah, wa aqamus shalah, menegakkan salat, wa atuz zakah, membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka saudara kalian dalam seagama. Baik, coba perhatikan. Allah mengatakan ciri-ciri orang muslim yang menjadi saudara seiman kita itu bagaimana? Pertama, taubat dari kekafiran. Dia taubat dari kekafiran artinya meninggalkan kekufuran, ya. Kemudian yang kedua, menegakkan salat, ya kan? Nah, makanya orang yang enggak salat itu apakah layak untuk mendapatkan predikat seorang muslim? Orang yang enggak salat. Enggak. Ya. Makanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man sarrahu ayyalqallaha ghadan muslimah." Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah kelak pada hari kiamat dalam keadaan muslim, perhatikan, dalam keadaan muslim, falyuhafiz ala hadhis salawat, maka hendaklah dia menjaga salat 5 waktunya. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan muslim itu harus jaga salat 5 waktu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la hazza fil Islam liman tarakas shalah, enggak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang enggak salat. Berarti enggak pantas untuk dikatakan muslim. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, ya, man shalla qiblatana, barang siapa yang salat menghadap kiblat kami, maksudnya mana? Ka'bah. Wa akala zabihatana, dan memakan sembelihan kami, ya, sembelihan yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala, fadzakal muslim, itulah muslim. Makanya nanti kalau Idul Adha, ya, usahakan yang nyembelih itu adalah orang yang salat, karena tadi dia salat menghadap kiblat, dia menyembelih, ya, menyembelih. Jadi dua kaitannya ini penting. Kalau orang enggak salat nyembelih, berarti yang nyembelih bukan muslim. Tuh, bahaya. Ya, bahaya. Ya. Karena Nabi mengatakan fadzakal muslim, itulah muslim, salat, ya, ciri-ciri muslim ini. Kemudian wa atuz zakah, membayar zakat. Nah, oleh karena itu antum tahu pada masa kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah, itu pembukaan negara-negara itu, pembukaan kota-kota itu enggak terlalu besar, pembebasan atau penaklukan istilah kita, ya, penaklukan kota-kota di luar Madinah itu enggak terlalu banyak. Kenapa? Karena sahabat Abu Bakar itu sibuk memerangi orang yang enggak mau bayar zakat. Jadi sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang-orang mulai murtad. Ya, mereka enggak mau membayar zakat, mengingkari kewajiban zakat. Ya, makanya Abu Bakar mengatakan, wallahi, ya, demi Allah, la uqatilannahum qatla'at, saya akan memerangi mereka seperti diperanginya kaum Ad oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak mau membayar zakat yang dulu mereka tunaikan semasa Nabi. Sekarang setelah Nabi wafat, mereka enggak mau mengingkari kewajiban zakat, diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau sekarang seandainya sahabat Abu Bakar masih hidup, melihat orang-orang muslim yang kaya terus enggak mau bayar zakat ini, ya, diperangi, ya. Karena tadi, ya, bisa dikatakan saudara seiman itu kalau dia menunaikan zakat. Fa ikhwanukum fiddin, kata Allah, itulah saudara kalian seagama. Kalau udah bayar zakat, menegakkan sholat dan taubat dari kekufuran, ya. Kemudian juga Al-Qur'anul Karim setelah menjelaskan tentang wajibnya zakat, ya, misalnya juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambil dari harta mereka. Jadi Rasulullah sebagai penguasa pada saat itu langsung diperintahkan oleh Allah untuk mengambil harta orang-orang kaya, ya, tanpa diminta bayar zakat, enggak. Kalau kelihatan dia kaya, sudah waktunya bayar zakat, itu langsung diambil, karena itu menjadi kewajiban lagi, bukan disuruh, tapi langsung diambil. Ini harta Anda udah sampai nisab, maka Anda wajib bayar zakat. Itu udah sampai satu hal wajib bayar zakat, diambil, ya, khudz min amwalihim shadaqatan. Karena tujuannya apa? Untuk kebaikan pembayar zakat itu sendiri, ya, tutahhiruhum, mensucikan
diri mereka dari penyakit pelit, kikir yang merupakan ciri khas orang-orang musyrik, dan juga mensucikan harta mereka, karena harta kita ini enggak 100% itu jamin, enggak 100% itu halal, enggak kan? Mungkin ada di antara harta kita yang samar, yang syubhat, yang belum tahu apakah jelas halal dan haramnya. Maka cara mensucikannya bagaimana? Tunaikan zakatnya, ya. Setelah Allah bebani jelaskan tentang kewajiban bayar zakat, Allah juga jelaskan zakat itu diberikan kepada siapa aja. Jadi zakat itu bukan diberikan ke sembarang orang. Ada mustahiknya, ada orang-orang yang berhak. Nah, dan disebutkan itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada para fakir miskin. Jadi fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin. Apa perbedaan antara fakir dan miskin? Fakir itu adalah orang-orang yang tidak memiliki pemasukan sama sekali, ya. Jadi kebutuhannya itu tidak bisa ditutupi karena mereka tidak memiliki pemasukan sama sekali, itu namanya fakir, ya. Miskin itu adalah orang yang memiliki pemasukan namun tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, itu miskin namanya, ya, miskin. Nah, orang hidup di kota punya gaji 1 juta, kaya atau miskin? Miskin. Belum bayar kontrakannya gitu kan, belum beli susu anaknya, nggak cukup 1 juta, 2 juta, miskin juga. Karena tadi, ya, makanya kalau kita rujuk ke Baznas itu memberikan klasifikasi miskin itu, ring satunya itu adalah orang yang gajinya 1 sampai 2 juta, itu miskin ring 1, yang menjadi orang yang menjadi orang yang paling berhak pertama untuk mendapatkan zakat. Kemudian baru nanti yang 3 juta. Nah, karena 3 juta di kota itu juga nggak mencukupi gitu kan. Belum bayar kontrakannya, misalnya sebulan berapa kontrakan paling murah aja 1 juta gitu kan. Nah, belum utangnya, belum apa, jadi pemasukan nggak selaras dengan pengeluaran. Nah, itu termasuk miskin, ya. Jadi ini. Kemudian wal amilina 'alaiha. Kemudian yang ketiga yang berhak mendapatkan zakat siapa? Al amilina 'alaiha. Amil zakat. Tapi catatan pentingnya, amil zakat yang disebutkan para ulama dalam kitab-kitab fikih itu adalah amil yang ditunjuk oleh lembaga zakat resmi pemerintah. Itu amil. Ya, itu amil. Nah, kalau sekarang misalnya DKM masjid menerima zakat dan siap menyalurkannya, apakah mereka dinamakan amil? Dinamakan amil zakat sehingga berhak untuk mendapatkan zakat? Wallahu alam. Ya, yang nampak menurut ana mereka tidak dinamakan amil, karena amil itu yang disebutkan dalam kitab fikih adalah yang ditunjuk resmi oleh lembaga zakat pemerintah. Jadi mereka yang bertugas menarik zakat, menyalurkan zakat, tapi dari lembaga resmi. Sebagian fatwa para ulama kontemporer, ya, kalau ada lembaga-lembaga khusus walaupun dia swasta, tidak ditunjuk resmi oleh pemerintah, ya, dia memang lembaga khusus tempat penyaluran zakat, maka orang-orang yang bekerja di situ bisa dikategorikan amil. Itu sebagian fatwa para ulama-ulama belakangan ini, karena menurut mereka konsep zakat pada zaman Nabi itu karena yang memerintahkan pemerintahan Islam gitu kan. Nabi langsung memerintahkan menegakkan hukum Islam. Kalau sekarang banyak negara-negara itu yang tidak memberlakukan hukum Islam, sehingga tidak ada lembaga zakat resmi yang dibangun oleh pemerintahan dalam beberapa negara dunia gitu kan. Sehingga ada orang-orang, kelompok-kelompok atau muassasah, yayasan-yayasan tertentu yang berinisiatif untuk membuat lembaga zakat, dan orang-orang yang bekerja di situ bisa dikatakan sebagai amil zakat, sehingga konsekuensinya mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi ini yang ketiga siapa? Amil zakat. Kemudian al muallafati qulubuhum, orang-orang yang diharapkan hatinya itu
tertarik kepada Islam. Ya, kalau dalam tafsiran para ulama maksudnya di sini adalah pembesar-pembesar orang-orang kafir. Ya, pembesar-pembesar orang-orang kafir atau orang-orang yang baru masuk Islam yang diharapkan dengan memberi zakat itu iman mereka akan semakin kuat, tertarik terhadap Islam. Jadi berarti kalau kita kasuskan adalah mu'allab pada saat ini. Jadi walaupun mereka orang kaya, karena yang namanya harta itu sesuatu yang disukai, ya enggak? Ya, makanya Nabi itu dulu ketika perang Hunain kalau nggak salah itu ngasih orang-orang yang baru masuk Islam itu 100 onta gini. Ya, tujuannya apa? Supaya hati mereka itu tertarik kepada Islam dan kuat keimanan mereka. Ini mu'allafat qulubuhum. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima ya. Wa fir riqabi kata Allah. Ar-riqab itu budak. Jadi budak itu diberikan zakat untuk memerdekakan dirinya. Nah, jadi memerdekakan dirinya. Kemudian wal gharimin. Ini yang ke-6. Al-gharimin. Al-gharimin itu adalah orang-orang yang terlilit hutang. Orang-orang yang terlilit hutang. Jadi nggak bisa bayar hutang, maka mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Dan banyak nggak yang seperti ini? Banyak ya orang-orang yang terlilit hutang itu, jadi mereka termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah, fi sabilillah. Tafsiran para ulama dalam kitab-kitab fikih yang dimaksud dengan fi sabilillah di sini adalah al-mujahidun, orang-orang yang berjihad ya di medan perang. Itu yang berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi sebagian ulama-ulama kontemporer belakangan itu meluaskan makna fisabilillah ini sampai ke hal-hal yang sifatnya ya jihad dalam bentuk ilmu. Jadi para penuntut ilmu itu mereka katakan berhak untuk mendapatkan zakat, tapi penuntut ilmu yang membutuhkan bantuan. Tapi kalau kitab-kitab klasik itu hanya mengkhususkan fisabilillah ini adalah orang-orang yang berjihad di medan perang. Itu aja yang makna dari fisabilillah. Dan sebuah kekeliruan teman-teman sekalian itu mengkategorikan masjid sebagai fisabilillah. Itu keliru. Sehingga masjid itu dijadikan fisabilillah, masjid berhak dapat zakat. Kemudian nanti masuk kas masjid. Enggak benar. Karena ana pernah ditanya itu oleh salah satu pengurus masjid, kita kan ini lagi Ramadan tahun lalu. Ini kan kita lagi galang zakat gitu, zakat mal. Boleh nggak masjid mendapatkan bagian jatah zakat dengan alasan fisabilillah? Semenjak kapan para ulama menjadikan masjid fisabilillah? Itu ndak ada. Tafsiran fisabilillah yang disebutkan para ulama itu orang yang berjihad di medan perang, mujahidun. Kemudian kalaupun ada ulama-ulama kontemporer yang meluaskan makna fisabilillah, itu untuk para penuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu bagian dari jihad. Masjid itu ndak masuk, madrasah nggak masuk. Masa madrasahnya yang dapat zakat, orang yang belajar nggak dikasih gitu kan? Nah, jadi ini jangan sampai seperti itu ya. Kemudian wabnis sabil itu maksudnya adalah para musafir yang kehabisan bekal. Ibnu Sabil itu adalah para musafir yang kehabisan bekal. Walaupun dia punya harta banyak di negaranya, tapi ketika dia di negara tersebut yang dia safar ke sana itu udah habis bekalnya, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, ini faridatan minallah. Ini adalah merupakan ketetapan Allah. Ya, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Jadi ini asnafuz zakat atau orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian zakat ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Kalau itu zakat fitrah, ini penting. Kalau itu zakat fitrah maka ditunaikan di mana badan kita. Di mana badan kita.
Misalnya badan antum di Bekasi, bayar zakat fitrahnya di Bekasi. Jangan saya mau di kampung. Misalnya kampungnya mana di Solo, bayar zakat fitrahnya di Solo, tapi orangnya di Bekasi. Itu tidak boleh. Ya, zakat fitrah itu ditunaikan di mana badan kita. Jelas ya? Ini. Karena biasanya orang-orang musafir itu ya kirim duit ke kampung buat bayar zakat fitrah. Itu nggak boleh. Selama di Bekasi tempat badannya itu ada orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah, wajib ditunaikan di situ, di tempat badannya. Kalau zakat harta, zakat mal, itu patokannya adalah di mana hartanya. Di mana hartanya. Misalnya dia lagi kerja ke mana? Ke Saudi. Nah, tapi gajinya yang misalnya sampai puluhan juta itu dikirim ke kampung, ke Indonesia. Nanti bayar zakat malnya di Indonesia karena hartanya di mana? Di Indonesia. Jelas ya? Jadi ini poin penting, kalau zakat fitrah itu mengikuti badan, kalau zakat harta itu mengikuti harta, di mana tempat hartanya. Ya. Baik. Jadi kesimpulannya, ya, zakat dalam Islam itu ada berapa fase? 2. Ya, fase pertama ketika di mana? Di kota Mekah sebelum hijrah, yaitu masih bersifat anjuran untuk banyak-banyak berimpak, banyak-banyak sedekah, mengeluarkan ya zakat, karena tadi untuk mengikis sifat pelit, kikir yang merupakan ciri khas orang-orang musyrik. Ya. Kemudian ketika di Madinah, ya, pada bulan Syawal setelah tahun kedua hijrah, turun ayat yang mewajibkan zakat menjadi fardu ain bagi orang-orang yang mampu, ya. Ini menjadi fardu ain bagi orang-orang yang mampu. Ya. Makanya ketika Nabi SAW mengutus Muaz ke Yaman, apa kata Nabi? Ya Muaz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Muaz, kamu itu sekarang akan mendatangi siapa? Kaum ahli kitab. Maksudnya orang-orang Yahudi Nasrani. Orang-orang Yahudi Nasrani ini adalah orang-orang yang punya ilmu. Nah, ya, ilmu. Jadi ingatkan mereka. Yang pertama itu adalah ingatkan supaya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ila ayyuhidallah. Ya, perintahkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata. Kalau udah beriman, kalau udah bertauhid, maka ingatkan kepada mereka Allah wajibkan sholat, karena mereka tahu di kitab-kitab mereka ada beban sholat. Di Islam pun ada beban sholat. Kalau mereka mentaatimu dalam masalah itu, kata Rasulullah kepada Muaz, ajarkan kepada mereka, ingatkan kepada mereka Allah wajibkan zakat, sebagaimana dalam kitab-kitab ya orang-orang Yahudi Nasrani, yaitu ada beban zakat. Di Islam pun ada beban zakat, diingatkan kembali. Tu'khadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya, faturaddu ila fuqaraihim, yang diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi yang wajib bayar zakat siapa? Orang-orang kaya. Yang berhak itu adalah orang-orang miskinnya. Ini. Ya. Dan zakat itu tadi tujuannya apa? Untuk mensucikan jiwa kita dari penyakit pelit dan kikir. Dan karena kikir ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang sengsara. Makanya diingatkan, waman yuqashuha nafsihi faulaika umul muflihun, kata Allah. Barang siapa yang menjaga dirinya dari sifat kikir, sifat pelit, merekalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Ya. Di dunia karena sifat dermawan itu akan membuat dia disukai, disenangi, dicintai banyak orang. Ya. Di akhirat pun dia mendapatkan surga Allah karena amalan tersebut. Ya. Ini muflihun, dia beruntung di dunia dan di akhirat. Sebaliknya orang-orang yang enggak mau bayar zakat itu dosa besar enggak? Dosa besar, bahkan sampai diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya dalam hadis disebutkan, alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata
orang-orang yang menimbun emas dan perak, summa la yu'adduna haqqaha, kemudian tidak menunaikan haknya, tidak membayar zakatnya, maka sufiat lahum safaih minan nar, harta tadi yang mereka timbun itu akan dijadikan lempengan yang akan dipanaskan di api neraka, yukwa bihi janbahu wa jabinah wa zahra. Dengan lempengan itu Allah setrika ya keningnya, bagian lambungnya, bagian punggungnya. Coba bayangkan, dipanaskan di api neraka, kemudian digunakan setrika tubuh kita karena nggak mau membayar zakatnya. Itu jadinya harta tadi. Harta itu akan menjadi musibah kalau nggak ditunaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan harta itu akan berubah menjadi ular yang akan melilit dan menerkam pemiliknya. Itu di neraka jahanam. Ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, jadi jangan kita terperdaya dengan harta kemudian membuat kita semakin kikir dan pelit, tapi hendaklah harta yang kita miliki itu kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya harta itu tidak akan kita bawa mati. Taib, apa pelajaran yang dapat kita petik dari sejarah atau kisah pensyariatan zakat ini? Pertama, kata Syekh, ma dzakarnahu fi tasri'is shaum nulahizuhu huna. Ya, apa yang kita sebutkan dalam masalah puasa itu juga pada zakat ini sama, yaitu dalam berdakwah itu ada tahapannya, step by step gitu ya. Enggak langsung ke hal yang memberatkan, tapi mulai dari yang memudahkan. Makanya dalam puasa berapa pertama kali? 3 hari. Kemudian sebulan, tapi masih boleh milih puasa atau bayar fidyah. Kemudian setelah terbiasa berpuasa baru wajib. Nah, begitupun zakat. Zakat di awal-awal ketika di Mekah itu masih sifat anjuran. Ayo bayar zakat, ayo sedekah supaya kita tidak menjadi orang pelit dan kikir. Setelah terbiasa, ringan tangan untuk mengeluarkan, maka menjadi wajib, diwajibkan. Ya, dan ini pelajarannya itu jiwa itu butuh dididik. Ya, jiwa itu butuh dididik, ya, dipaksa. Begitupun dalam semua hal. Baca Al-Quran, mungkin awal-awal berat baca Al-Quran, cuman mampu misalnya setengah halaman, tidak masalah, tapi terus dididik setiap hari setengah halaman, lama-lama kalau udah terbiasa maka insya Allah bisa hatam Al-Quran beberapa kali. Salat malam, misalnya awalnya cukup 1 rakaat witir aja, bangun sholat witir 1 rakaat, lama-lama kalau udah terbiasa tambah, insya Allah ya seperti itu. Karena tadi dari yang paling mudah, ya, lama-lama kalau udah terbiasa baru ditambah kuantitasnya. Karena yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita menjalankannya secara kontinu, terus menerus. Makanya dalam hadis disebutkan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling disukai oleh Allah itu adalah yang dilakukan secara terus menerus, kontinu, walaupun sedikit. Sedekah mampunya misalnya sehari cuma 2.000, tidak masalah, 2.000. Nanti ketika kita Allah jadikan orang kaya qadarullah misalnya, maka untuk mengeluarkan nominal yang lebih besar gampang, mudah, karena udah terbiasa untuk berbagi. Seperti itu. Ya, jadi tadarruj bertahap, melatih diri itu bertahap ya, supaya nanti kalau udah terbiasa maka tidak akan kesulitan ketika ya berbagi, mengeluarkan zakat ini. Sekarang kalau belum punya kewajiban zakat, sedekah aja dulu, sedekah. Dan nominalnya nggak harus gede sedekah itu, karena yang dilihat oleh Allah bukan nominal, tapi dasar apa kita bersedekah, atas dasar apa, gitu kan? Keikhlasan. Makanya dalam hadis disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum ya wala ila amwalikum. Allah itu tidak melihat kepada postur tubuh kalian, mau pendek, mau tinggi, mau putih, mau hitam, nggak dilihat. Wala ila
amwalikum, juga Allah tidak melihat kepada hartakah kalian, kaya miskin, tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah apa? A'malikum wa qulubikum, amalan dan hati kalian. Kalian beramal, kalian bersedekah, kalian berbagi, itu dasar apa? Dilihat di hatinya, ikhlas lillah atau riya. Jadi nominalnya nggak dilihat oleh Allah, yang dilihat adalah dasar yang mendorong kita menjalankan amal tersebut. Ini ya. Kemudian faedah yang kedua, inna lizzakati ahdafan insaniyatan jalilatan wa masalan ahlakiyatan rafi'atan. Zakat itu memiliki tujuan sosial yang sangat agung. Ya, jadi di situ ada akhlak yang sangat mulia dalam zakat. Ya, zakat. Yang mana Islam itu ingin merealisasikan sosial dan akhlak yang mulia ini, maka Allah syariatkan zakat tadi. Ya. Nah, apa sosialnya? Sosialnya itu jelas ya, membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini kan sosial ya teman-teman ya. Coba bayangkan, potensi zakat kaum muslimin itu besar. Ya, kalau semua orang kaya, muslim yang kaya itu bayar zakat, kemudian diberikan kepada orang-orang yang miskin, nggak ada orang-orang miskin yang hasad. Ya enggak? Adanya orang-orang miskin yang hasad, dengki melihat orang kaya, itu karena mereka orang-orang kaya ini pelit, nggak mau berbagi, nggak mau menunaikan zakat. Tapi kalau semuanya orang kaya membayar zakat, orang-orang miskin nggak akan dengki, nggak akan hasad, tapi malah mendoakan semoga Allah berkahi harta Anda. Ya kan? Gitu. Biasanya kalau orang dibagi itu kan mudah mendoakan kebaikan. Tapi kalau nggak dibagi, muncul sifat dengki dan hasad. Ini yang pertama. Jadi Allah ingin menghilangkan sifat dengki dan hasad dari orang-orang miskin, dan juga supaya orang-orang miskin ini mendoakan keberkahan untuk orang-orang kaya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian hubungan antara orang miskin dan kaya itu pun dekat secara sosial. Ini. Ya. Selanjutnya, tujuan selanjutnya, kenapa Allah mensyariatkan zakat tadi? Karena tujuan akhlak, yaitu apa? Allah ingin membuang akhlak tercela dalam diri kita. Apa itu? Pelit dan kikir. Itu akhlak yang paling tercela. Nah, dengan adanya zakat maka dikikis akhlak tercela ini. Begitupun akhlak tercela dalam diri orang-orang miskin tadi, hasad dengki, itu juga dikikis karena mereka mendapatkan hak mereka. Ini. Jadi memang luar biasa. Ya. Kemudian kalau semua orang-orang kaya itu bayar zakat, nggak ada orang yang namanya nggak makan, itu nggak ada namanya orang kelaparan, itu nggak ada. Karena potensi zakat kaum muslimin itu besar. Ya, coba bayangkan dalam kitab-kitab fikih jamaah sekalian, itu dari amil zakat. Jadi amil zakat itu mengumpulkan harta zakat, diberikan kepada fakir miskin, itu kebutuhan mereka selama 1 tahun. Itu kalau zaman dulu ya. Dari amil zakat itu narik zakat, kemudian diberikan kepada fakir miskin, itu kebutuhan pangan mereka selama 1 tahun. Jadi mereka nggak akan kelaparan, nggak akan khawatir makan apa ini selama 1 tahun, karena udah ada. Cuman ini hilang sekarang. Bayar zakatnya cuman sekarang berapa? Misalnya 2,5% jatuhnya 2 juta, udah 2 juta aja. Konsolan per orang ya, per orang ngasih. Kalau zaman dulu kan amil zakat itu dikumpulkan, kemudian nanti diberikan ke setiap miskin yang ada di daerah itu kebutuhan mereka selama 1 tahun. Jadi mereka nggak khawatir apa yang dimakan selama 1 tahun karena udah terpenuhi. Makanya jadi nggak ada yang namanya orang kelaparan kalau kita praktekkan sistem zakat yang ada ya pada zaman dulu yang dipraktekkan dalam kitab-kitab fikih. Ya, sayangnya sekarang ini udah mulai hilang disebabkan amil zakat itu nggak ada ini. Dan juga orang yang bayar zakat itu jarang ini juga karena hal ini. Allah berfirman, "Hudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha."
ambil dari harta mereka orang-orang kaya zakat yang fungsinya adalah untuk mensucikan mereka dari sifat pelit, sifat kikir, sifat tamak, dan juga mensucikan harta mereka dari syubhat. Wassalli alaihim, dan salatlah, maksudnya apa? Berdoalah kepada orang yang bayar zakat. Lihat tuh. Jadi orang yang bayar zakat didoakan. Jadi yang menerima akan mendoakan kebaikan, bukan malah hasad dan dengki. Inna salataka sakanun lahum, karena doa kebaikan untuk orang yang membayar zakat itu akan membuat mereka tenang, semakin senang, semakin termotivasi untuk membayar zakat. Ya. Jadi zakat itu adalah sesuatu yang bisa membantu orang-orang miskin, ya. Orang-orang miskin untuk menutupi kebutuhan mereka. Dan ini adalah bentuk ukhuwah Islamiyah. Jadi zakat itu akan membuat ikatan persaudaraan Islam itu semakin kokoh, semakin kuat, ya. Selain itu, teman-teman sekalian, zakat itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan zakat itu bisa menghindari kita dari bala. Bala itu apa? Bencana. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in." Rahmatku itu luas, melingkupi, mencangkupi segala sesuatu. Rahmat Allah itu maha luas. Fasa'aktubuha lillazina yattaqun. Maka saya akan tetapkan, saya akan tulis rahmatku itu, saya pastikan rahmatku itu diberikan kepada siapa, kata Allah? Allazina yattaqun. Pertama, orang-orang bertakwa. Yang kedua, wa yu'tuna zakah, orang-orang yang bayar zakat. Jadi kalau Allah berikan rahmatnya kepada kita, berarti dosa gugur, ya kan? Karena di antara yang menggugurkan dosa itu adalah rahmat Allah. Di antara yang memasukkan surga itu adalah rahmat Allah. Dan di antara yang bisa menghindarkan kita dari bencana itu adalah rahmat Allah. Maka yang pasti mendapat rahmat Allah itu siapa? Yang membayar zakat. Berarti zakat itu bisa menghindarkan kita dari bencana dan bisa membuat gugur dosa-dosa kita. Ini. Ya. Kemudian zakat yang terakhir, teman-teman sekalian, itu menunjukkan dakwah itu penting. Ya, dakwah itu penting, ya. Dan dakwah itu banyak medianya. Dakwah itu dengan ilmu, dakwah itu dengan harta, ya kan? Ya, di antara bentuk dakwah dengan harta apa? Bayar zakat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang diharapkan masuk Islam tadi. Makanya yang menjadi mustahik zakat itu salah satunya adalah al-mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang yang hatinya itu diharapkan condong kepada Islam, kuat imannya, diberikan zakat. Ini dakwah dengan harta. Dakwah dengan harta. Jadi orang kaya itu bisa berdakwah dengan harta, orang berilmu bisa dakwah dengan ilmu, orang yang punya tenaga bisa dakwah dengan tenaganya. Jadi semua itu harus mengambil andil di dalam dakwah, karena dakwah itu amalan yang mulia. Ya. Ya, qul hazihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, saya menyeru kepada jalan Allah di atas ilmu. Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih bagus ucapannya, siapa yang lebih bagus perbuatannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan manusia ke jalan Allah. Jadi menjadi dai, menjadi penyeru ke jalan Allah itu adalah amalan mulia, dan itu bukan hanya dengan ilmu. Ya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya skill ya dengan skillnya. Yang penting bermanfaat di jalan dakwah, maka udah ambil andil di dalam dakwah. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait tentang zakat ini, dan insya Allah nanti kita masuk ke sejarah disyariatkannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru setelah itu kita akan membahas tentang perperangan-perperangan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad di dalam menyebarkan Islam, mulai dari perang Badar, perang Uhud, ya. Kemudian perang-perang yang sangat banyak, insya Allah nanti kita akan baca satu persatu. Baik, ada yang ditanyakan?